Baik, kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Mas Jarod, kembali ke Anda sebelum kita bahas soal kemungkinan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan dengan opsi kerjasama di parlemen. Kita tahu bahwa Mas Ganjar juga pernah melempar usul hak angket. Tapi ternyata kan sampai hari ini PDI Perjuangan belum menentukan sikap soal hak angket. Jadi pertanyaannya, apakah usul atau sikap Ganjar ini bisa menjadi pertimbangan penting PDI Perjuangan, atau usul Ganjar itu sama saja nilainya dengan usul kader PDI Perjuangan lainnya? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar ya tentang hak angket maupun posisi beliau yang secara gentleman sudah menyampaikan bahwa beliau berada di luar pemerintahan itu akan dikaji secara mendalam di Rakernas. Jadi di dalam Rakernas itu bukan hanya menentukan kita di dalam atau di luar pemerintahan, tapi kita juga mengevaluasi pelaksanaan atau praktek sistem demokrasi yang kemarin itu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Khodari sebagai kegelapan demokrasi. Yes, kami menyoroti bahwa demokrasi ini bukan hanya gelap, tapi juga brutal dan mempunyai catatan-catatan khusus. Termasuk pelanggaran kepada konstitusi, pelanggaran etika. Dan baru kali ini gitu ya, di dalam pelaksanaan demokrasi dalam Pilpres ini ada sejarah bahwa ya ada pelanggaran etik berat terhadap Mahkamah Konstitusi dengan meloloskan Mas Gibran. Kemudian ada pelanggaran ya etik juga kepada KPU yang disampaikan oleh DKPP. Kemudian hasil kemarin di PHPU di MK baru kali ini ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion. Artinya ada sesuatu yang sangat serius terhadap kerusakan sistem demokrasi kita ini dengan melakukan pelanggaran etika berat dan pelanggaran terhadap konstitusi. Yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan adalah kita akan ya tetap melakukan perlawanan secara terukur dan ingin menunjukkan ya jalan yang terang. Habis gelap terbitlah terang. Ini semuanya kan dievaluasi. Termasuk dievaluasi juga apakah ya demokrasi prosedural seperti ini yang kemarin prakteknya sudah dilakukan pada saat Pileg dan Pilpres itu nanti ada indikasi dilakukan pada saat Pilkada. Ini semua akan dibahas di dalam Rakernas. Oleh karena itu, baru setelah itu kita akan menentukan sebaiknya posisi PDI Perjuangan itu di dalam atau di luar pemerintahan. Tadi saya oleh Mas Khodari, kalau tadi saya katakan bahwa demokrasinya gelap, ya lebih baik kita misalnya di luar. Seperti saya oleh Mas Ganjar. Tapi ini keputusannya tergantung kepada nanti hasil dari Rakernas kita. Tentu akan ada sikap politik di dalam Rakernas yang nanti akan dilakukan ya 24 sampai 26. Oke, Dan soal itu berbagai semuanya opsi. kalau Baik, Mas Jarod, soal berbagai opsi yang masih terbuka, apakah itu berarti termasuk opsi kerjasama tidak di dalam pemerintahan, melainkan kerjasama di parlemen? bisa jadi. Termasuk juga opsi untuk melakukan hak angket. Karena kemarin di sidang MK itu tidak bisa dibahas secara tuntas terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam penyelenggaraan ya dan penggunaan APBN dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kementerian maupun TNI dan Polri. Kalau itu diangkat dalam hak angket, maka akan bisa ya dikaji secara lebih mendalam. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi di dalam rangka untuk perbaikan sistem demokrasi ke depan. Beberapa opsi itu. Oleh sebab itu, kerjasama di parlemen itu tetap diperlukan. Kami membangun hubungan komunikasi yang baik antar fraksi. Dan PDI Perjuangan ini pemenang pemilu. Ingat, kita itu pemenang pemilu. Ya. Oleh sebab itu, wajib hukumnya kita menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik lintas fraksi. Bukan hanya untuk PDI Perjuangan, tapi untuk masa depan bangsa negara ini, untuk masa depan demokrasi kita yang lebih substansial, demokrasi kita yang lebih baik, bukan sekedar demokrasi prosedural. Itu Sylvia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.